Ya, hello everybody. Nama saya Rohman Hadi. Asal saya Nogo Jajar. Lahiran tahun 75. Pindah ke Tosari tahun 89. Bertemu dengan Pak Oscar waktu itu. Karena satu-satunya SMP yang Kristen waktu itu. Sekolahkan di situ oleh bapak saya, karena bapak saya kenal Pak Oscar cukup lama, dari tahun 60-an kayaknya ya. Di situ saya masih belum Kristen, dari nama sudah tahu asal saya dari mana. Lalu 1 tahun itu saya masih ya sekolah biasa seperti bapak. Lalu setiap pagi renungan gitu kan. Lalu Pak Oscar juga penginjilan gitu kan pada saya, menginjili, dikasih ya firman Tuhan tiap hari, dan juga istilahnya dikasih sesuatu hal-hal yang baru yang sebelumnya saya belum pernah dengar gitu ya, tentang kekristenan gitu kan. Nah, itu butuh 1 tahun untuk can convince me to convert the religion gitu ya. Ketika saya kenal pertama kali Bapak Oscar itu, saya malah debat dengan Bapak Oscar. Saya masih ingat itu, anak masih bau kencur gitu kan, tentang betapa ya bencinya saya pada suatu agama gitu ya. Tapi sore itu Pak Oscar kayaknya memandang saya something with this boy gitu kan ya. Oke, nggak masalah, kamu bisa menghina agamaku, bisa menghina sesuka hatimu, but one day you will follow me gitu kayaknya lah. Jadi butuh 1 tahun gitu ya. Orang yang saya debat, yang agamanya saya hina waktu itu, terang-terangan gitu ya, saya nggak usah detail bagaimana saya mendebat Bapak. 1 tahun kemudian malah Bapak yang membaptis saya kan. Sesuatu wah, very very special. Nah, dalam kekristenan itu kan, kalau orang baru dibaptis, baru masuk Kristen kan masih dimomong, dimanja gitu kan Bu. Tapi Bapak enggak. Minggu dibaptis, siangnya pagi itu, malamnya langsung diajak pelayanan. Sudah oke, kamu nggak boleh manja-manja, kamu kenal ke Kristen sudah lama, istilahnya 1 tahun gitu ya. Sekarang kamu saatnya untuk melayani Tuhan. Sore itu langsung nenteng tasnya Bapak sudah juta gitu kan. Beletono gitu. Padahal saya masih tentang firman Tuhan, tentang kekristenan masih dibilang bau kencur, masih bayi, embrio lah istilahnya. Gampang lari gitu, gampang kembali ke agama yang lama. Tapi enggak, bapak itu kayak tahu, you will not go anywhere, you will follow me. Oke gitu. Jadi, itu pas naik kelas 2 gitu. Naik kelas 2 saya sudah Kristen gitu. Pelayanan tiap minggu sekali, tak balik krono Bapak, tasnya Bapak gitu ya. Dan Bapak itu kan sore saya kan di pastori, ya belajar seperti biasanya. Baru buka buku, Bapak langsung masuk. We go somewhere. Baru buka buku pelajaran, we go somewhere. Kita pergi ke suatu tempat. Bapak, tasnya Bapak sudah malam-malam. Ternyata kemana? Ke Jeddah, ke rumah Pak Dahlan ya. Nanti pulang malam. Ya nggak belajar sama sekali. Tapi ya puji Tuhannya, nilai juga nggak pernah jelek gitu kan.
Itu sering sekali, not one time, every time. Lalu ini kita loncat ya, karena sudah waktu berjalan normal gitu ya. Liburan tahun 91 Maret April lah, pasca kakak kelas waktu itu sudah persiapan melihat tanas. Nah itu liburan PPG-nya ya jalan-jalan kemana sama teman-teman. Malam sudah siap-siap berangan-angan mana ya gitu. Dilalah bapak gitu kan, buka gitu. Besok subuh kita berangkat. Tahu. Alwiku sampai bapak langsung tutup pintu aja udah. Saya gak bertanya tahu kemana. Oke, malam tidur, subuh dibangunin. Di situ saat itu Pak Martin belum menikah waktu itu. Jadi Pak Martin sering tidur di pastori juga. Nah, subuh bangun berdoa itu ternyata tiba-tiba ada seorang bule di situ. Ternyata Bapak istilahnya suruh singgah bule tidur di situ. Kayaknya hotel Bromo Cottage waktu itu terlalu mahal. Jadi seorang bapak suruh masuk aja tidur di situ. Kaget saya kan, berdoa malah difoto sama bule. Kayaknya bule itu masih punya foto, nggak tahu di mana itu, bule negara mana juga nggak tahu kan. Jalan sudah bu, sampai podo koyo kan. Kalau memang tujuannya Ranupani kan lurus aja kan, podo koyo naik ke atas dingklik gitu kan. Gua bapak tiba-tiba belok aja sudah, arah Morojo. Kita ini lurus aja lah. Kalau ke Mororojo kan sudah ke Mororojo. Enggak, bapak pertigaan belok Ngawu. Lah, Pak Martin ya yes, ngobrol lah biasa. Saya masih SMP, istilahnya masih anak ingusan. Nyetil aja lah istilahnya bahasa Jawa itu kan. Ngawu di perkebunan gitu kan. Indah sekali gitu, pagi-pagi itu. Sampai ke kandangan. Gitu jalan masih bagus, masih apa, nggak ada planning kemana, nggak tahu saat itu. Nah ketika nyampe bibir pasir itu kayaknya daerah Widodaren kalau nggak salah itu. Di Widodaren kami istirahat, bapak lah itu loh, karena kakinya kayaknya ada besinya waktu itu dengan saya. Jadi ya kita istirahat di sini, makan sudah. Terus bapak istirahat berapa menit, saya ngambil apa foto tuh, bapak kan punya foto hitam kan, saya ambil, saya belajar foto Pak Martin, ada masih fotonya itu, saya foto Pak Martin. Bapak sudah bangun, lanjut sudah perjalanan. Padang savana itu, Antisari kelihatan, Tanjaan kelihatan, bagus sekali. Setelah itu Pak, kalau memang tujuannya Ranupani itu kan belok kiri, lurus saja sampai Jemplang kan itu, jalan utamanya itu kan. Sama bapak enggak, itu bapak itu tiba-tiba aja belok kanan, padahal itu nggak tahu jalan kemana kan itu, belok kanan, menyusuri itu hutan-hutan, makan ilalang. Itu kalau nggak salah Nopo Jajar apa kelihatan saja, kelihatan. Masuk tiba-tiba kami itu ke sebuah desa, ya desanya kecil, kalau nggak salah itu namanya Jarak Ijo, sama ya Jarak Ijo. Itu masih rumah-rumah kayu, ada yang rumah sudah berbentuk gini, tembok gitu, berdiri situ tuh, ada fotonya masih ada itu. Tiba-tiba ada orang yang sangat tua, mungkin 100 tahun. Bapak itu yang bisa apa menilai, wah ini orangnya 100 tahun, nggak bisa bicara, sudah difoto sama bapak, nggak tahu itu fotonya di mana. Terus saya iseng-iseng suruh foto sama bapak yang berdiri gini di tembok, Bapak Martin yang gini, itu ada fotonya, saya yang foto. Itu diomelin sama bapak, tahan jangan gue foto cekrek, ada hasilnya, fotonya ada itu kan, bukti gitu. Oke, should we go somewhere gitu kan.
kita coba ke ngatas. Kalau ngatas harus putar balik di plang tuh jauh. Enggak, bapak enggak mau. Lalu lembah, hutan lembah itu diterapas sama bapak. Waduh, ya udah ikut aja. Jalan turun. Nah, ini mulai yang agak mistis ini. Jadi sama ya, kan saya kan masih SMP ya, masih anak ingusan. Apa ladang tiba-tiba hutan ya sudah hutan normal kayak antara nunggu jajar kletak gitu ya. Oke, suasana bagus ya, tiba-tiba tuh diem, completely silent, nothing sound, nggak ada suara apa-apa. Lah kayaknya ya Pak Oscar sama Pak Martin ini ada feeling sesuatu. Pak Martin langsung memanggil saya kan, Le, kamu apa di tengah gitu. Memanggil saya dulu panggilan Jawa itu pria Cikundun gitu ya, kamu di tengah. Oke. Setelah itu bapak nggak ngomong apa-apa. Semak-semak itu tinggi tapi bekas jalan itu ada, bekas jalan orang gitu. Mungkin 1 tahun 2 tahun nggak pernah dipakai. Jadi semak-semak jadi natap kaki itu sakit gitu kan. Tapi sekali jalan silent, completely silent, nggak ada suara apapun, burung, binatang, not single animal. Ya apa-apaan gitu ya. Tapi saya diem aja. Bapak itu diem. Biasanya bapak itu ngomong aja, tapi saat itu bapak diem. Something wrong gitu. Jalan terus bapak pohon gimana gelap gitu, sore memang saat itu. Tiba-tiba jalan belokan gini, kita lihat itu sumber air, ada pipa bambu tua gitu, airnya tetes. Kelihatannya itu nggak pernah dipakai, mungkin 1 tahun 2 tahun. Airnya tetes jernih. Seharusnya kami itu kan berhenti di situ cuci muka, minum kan, haus perjalanan jauh. Bapak enggak, Pak Martin nggak mau itu. Jadi kayaknya bener-bener something something lah. Seharusnya orang normal itu pasti cuci muka. Wajah bapak, muka kami itu sudah bukan bersih, hutan bener. Bapak enggak, bapak jalan enggak, dan completely silent, enggak ada satu kata pun dari Pak Martin dan bapak itu. Ini saksi bener, Pak Martin masih ada loh ya. Ini saya pertanggungjawabkan ini omongan saya. Naik kami bro, naik situ di atas itu sudah ada desa ngatas yang sekarang itu. Naik. Tiba-tiba bapak ngomong tapi nggak bahas tentang hal itu sama sekali. Pak Martin juga nggak bahas itu. Pak Oscar bilangnya cuma oh ya kita sudah sampai. Jadi hal yang kita lewati itu nggak dibahas sudah. Jadi something di situ itu. saya masih SMP, sedikit orang tua aja. Jadi saat itu saya ada perlindungan 2 orang hebat depan saya, belakang saya, dan juga perlindungan Tuhan of course gitu ya. Jadi double lah perlindungan saya waktu itu. Sampai di ngatas ketemu orang, ngobrol-ngobrol soal itu. Oke, kita tidur, saya tidur di Pak RT, bapak di Pak Lurah sama Pak Martin waktu itu. Bapak Martin waktu itu bilang juga gini, oke nanti sebelum tidur apa berdoa ya, coba. Pagi bapak sama Pak Martin itu ketemu kayak tua-tua desa gitu loh, orang-orang tua gitu. Saat itu planningnya saat itu ya, ingin membuka sekolah Baitami di situ. Tapi karena low manpower, artinya nggak ada orang yang tersedia, guru tersedia ya. Jadi planning bapak itu luas, tapi guru-guru nggak ada waktu itu. Pak Usman, Pak Martin, Pak Hadi kan di Tosari sama Morejo untuk membackup ngatas kayaknya impossible gitu kan. Jadi bapak itu punya mission yang sangat impossible, tapi bapak itu sudah planning, itu sudah ada.
Nah, oke. Nah, itu pagi kami berangkat. Tujuan saat ini sudah jelas, Ranupani. Sudah jelas itu. Oke. Kap. Tas bapak selalu di saya lah kalau udah jalan jangan gitu. Tas. Pak Martin biasanya tas dia sama bontot kami 3 lah. Cuma roti sama air lah biasanya. Jalan tuh. Karena Ranupani kan seharusnya lurus kan, itu kan main road, itu kan jalan utama. Atas Ngemplang Ranupani itu is one only road gitu. Bapak enggak tiba-tiba apa bapak? Set, belok kanan. Kami kayak, wow, what's happened? Bapak langsung masuk sempak-sempak langsung ke ladang orang. Oke, ikut. Padahal kalau dipandang ke kanan itu kan bukit, hutan, ya sama kayak hutan letak situ kan, Sugro letak hutannya gitu, Gunung Semeru kelihatan gitu kan, ya memang Ranupani sebelah situ, seandainya dibangun jalan pintas pun memang deket situ, tapi itu kan jurang gini. Ini masuk ladang-ladang orang bagus gitu ya. Saya selalu di belakang karena masih SMP kan ya, nggak mau ikut-ikut perbincangan orang tua gitu, jalan. Saya terlalu jauh tuh, kabut bagus, dipanggil sama Pak Mati, "Le, ayo le," anak terlalu jauh, jadi saya lari gitu kan. Mereka depan, mereka ngomong tentang pelayanan, tentang firman Tuhan seperti pada umumnya gitu, jalan aja saya. Kan seharusnya kalau jalan setapak kalau nggak ada itu kan setidaknya kan ditutup pakai kayu, kayak ditutup kebun kentang, kubis gitu kan, enggak, itu jalan bagus itu, jalan setapaknya itu bagus, semak-semak jauh, jadi lebarnya segini kan, jadi bagus gitu kan. Kayaknya kita menyingkat waktu, apa bikinnya gitu. Tiba-tiba jalan yang setapak bagus itu tertutup semak-semak, tinggi-tinggi gitu, pohon bulat, dan depan itu sudah rumput-rumput. Nah, logikanya kan seharusnya kan menipis jalan atau menyabang lah, orang cari kayu gitu kan, enggak, itu langsung stop, nggak ada, completely close. Oh, oke. Bapak juga kaget, bapak, gitu aja bapak, ini ya, kok nggak ada jalan gitu ya. Wah, yang namanya pegunungan Tengger ya, pagi sore malam ini kan kabut aja kan, kabut tuh datang, kabut udah gelap lah, padahal masih pagi itu. Lalu saya disuruh berdoa sama bapak. Waduh, saya lagi suruh berdoa gitu, berdoa anak-anak SMP berdoa. Setelah itu bapak diem, Pak Martin diem, saya juga diem-dieman lah istilahnya itu, berapa 1 menit gitu. Sebelum dari ngadas ke tempat yang kami mentok itu nggak ada orang sama sekali. Kayaknya petani nggak ada waktu itu, memang nggak ketemu orang sama sekali, nggak ketemu, 1 jam lah perjalanan itu, nggak ketemu orang. Tiba-tiba ada suara jauh gitu, pokoknya suara itu terlalu low itu rendah, kalau kami ngobrol nggak akan dengar itu. Jadi bapak diem, saya diem, Pak Martin diem-dieman ya, kalau bapak mungkin saat teduh ya, atau menangkap apalah gitu, suara Tuhan atau apa gitu ya. Bapak ada suara jauh gitu, bahasa Jawanya gini, "Balik yo, ojo di gunung," istilahnya, "kembalilah, jangan di situ," gitu. Itu diulang 2 kali dengan itu jauh suaranya, itu kalau kita gini aja nggak akan dengar karena saking very low sound, suara itu rendah sekali, lembut tapi jauh, nggak ada iku, nggak ada. Kalau orang teriak itu mah ya setahu lah ibu, kalau orang teriak kayak gimana kan, itu enggak, lembut halus. 2 kali. Tetapi saat itu kami nggak punya konklusi itu suara apa, ya ikut aja suara itu kan. Bapak bilang apa, ya udah kita kembali udah. Nah, ini yang agak sedikit anehnya di sini. Kan tadi itu kan pagi kan ya,
atas, terus kita belok kanan ke arah yang seharusnya. Itu ada warung di luar desanya, ada sebelahnya warungnya ke desa. Ini karena sudah capek, lalu bapak masuk di situ, kamu duduk di situ, makan pisang goreng, kopi gitu kan. Saat itu kan saya masih SMP kan ya, masih anak ingusan lah. Tapi kok matahari itu sudah di barat, kan seharusnya masih di timur gitu kan. Kan seharusnya masih ya jam 10 lah, setengah 11 lah istilahnya. Oke, paling lambat jam setengah 11 lah di situ gitu, di warung. Tapi saat itu sudah sore. Nah, di waktu yang sama angkot yang dari Tumpang yang mau ke Ngadas itu sudah tiba. Itu biasanya sore, nggak ada angkot pagi. Itu mengangkut ya bakul-bakul gitu ya. Lalu beberapa orang Bali lah yang mau ke Semeru gitu ya, untuk ibadahnya itu. Tapi saat itu saya nggak enggak ya, tapi cuma kok sore gitulah, cuma itu aja. Nah, setelah itu kami jalan tuh Gerang Pali, sudah sore nih, cuaca tuh bagus, nggak hujan, nggak gerimis, mendung itu bagus, mendung itu. Saat itu belum ada bukit Teletubbies seperti sekarang ya, cuma savana aja, nggak ada matahari tapi terang, hawanya juga nggak panas, nggak dingin gitu. Tasnya bapak, ini tas saya kecil, kamar di depan, belakang ada depan gitu. Jalan masih batu-batu bu, jalan gitu sore, sampai nyemplang bapak ngobrol lah seperti biasa, gini gitu. Nah, sampai Ranupani sudah malam itu, tiba-tiba lu kan seharusnya kalau ke Ranupani kan sampainya kan ya jam 1 jam 2 lah normalnya seharusnya, tapi itu sudah malam. Yang menyambut kami itu Pak Sumandi, orang-orangnya masih ada, bisa ditanya itu. Nah, ini kan mistisnya itu kan ada. Kalau kami keluar dari jalan buntu itu, let's say 10:30, setengah 10, sampai warung itu kan jam-jam let's say 11 gitu kan, setengah 11 itu sudah sore. Nah, jangka waktu 6 jam ini di mana kami saat itu kan? Kami duduk di situ cuma let's say 5 minutes, 5 menitan duduk di jalan buntu itu. Nah, ini agak menyenggol sesuatu ya, menyenggol sesuatu. Ibu pernah dengar ini kan? Siapa? Albert Einstein. Ya, dia kan punya teori kan, teori tentang alam semesta. Alam semesta ini kan ada sesuatu kadang yang aneh kayak lubang hitam, kecepatan cahaya segala macam itu kan ada di dalam buku fisika. Anak-anak ibu pasti belajar itu lah, udah standar itu di SMA sekarang ya. Nah, di salah satu teorinya Albert Einstein itu bunyinya begini untuk bahasa sehari-hari. Kalau saya sama ibu ngopi di Singosari, ibu Grace nunggu di Pak Lojen, 1 jam kita berdua di Singosari, Bu Grace sudah 7 tahun menunggu kita. Itu bunyi teorinya, itu teori Albert Einstein. Itu anak-anak itu bisa mengkonfirmasi itu buku pelajaran ada itu teorinya Albert Einstein. Jadi alam semesta itu. Nah, kemungkinan besar waktu itu kami masuk ke suatu dimensi lain, di mana waktu ngadas itu 6 jam, bagi kami cuma 5 menitan. Itu kalau nggak salah bahasa kerennya ya, bahasa fisikanya itu theory of relativity istilahnya. Relatif lah waktu itu, tergantung siapa yang melihat gitu lah. Jadi kemungkinan waktu itu kami ini ada di dimensi lain yang
bagi kami cuma 5 menit lah di tempat itu, tapi di Ngadas, di Malang, di Ranupani sudah 6 jam sudah lewat. Itu ya itulah itu, waduh, itu pengalaman yang paling nggak pernah saya lupakan itu. Bapak itu ceritanya itu banyak, bapak itu cerita bapak, cerita tentang ibu, tentang anak-anaknya gitu ya. Nah, setelah itu bapak melanjutkan perjalanan ke karena itu Senduro kan. Karena waktu itu hari saya sudah mepet, esoknya masuk sekolah, saya minta izin pagi itu, Pak, karena saya mau pulang sendirian deh ke Kertosari, besok sudah sekolah gitu kan, liburan selesai waktu itu. Oh, kamu berani? Ya nggak apa-apa Pak, apa lewat jalur yang biasa aja, yang rame lah waktu itu. Pantengan bukan Jemplang, pokoknya arah Hatisari rame gitu. Saya pulang waktu itu sendirian gitu. Waktu itu belum ada jeep, pariwisata belum ada waktu itu. Banyak orang cari rumput kuda, itu pun jauh gitu. Yang sekarang jadi teletabis itu. Bagus waktu itu. Saya sendirian. Angin sepoi-sepoi gitu ya. Pemandangan wah membentang luas, saya sendirian gitu. Dan dalam hati saya waktu itu ya, I will remember this moment the rest of my life. Saya mengingat segalanya yang kemarin-kemarin itu seluruh hidup saya selama-lamanya. Dan itu saya ingat sampai sekarang itu. Pengalaman dengan Bapak itu hanya secuil cerita aja dengan Bapak itu. Ini part 1, ini part kedua. Ini kalau ini nggak ada mistisnya sih. Pelayanan pada umumnya. Saksinya Pak Martin sama 2 mahasiswa, sekarang sudah jadi guru Alkitab di Lumajang, Pak Abadi namanya. Waktu itu setelah 2 mahasiswa ini dari Malang sini pelayanan di Tengger. Saat itu saya sudah kelas 3. Time is already changed. Juga liburan juga. Pagi-pagi kami ngobrol. Sore-sore. Bapak tiba-tiba we go somewhere. Oke. Besoknya kita pelayanan, tapi nggak tahu kemana. Ya sudah, pagi subuh kita berdoa berangkat lewat Podoboyo ke atas. Tetapi ini jalur feeling saya waktu itu Ranupani again. Make sure this gitu kan. Ranupani again lah ini kan. Jalan itu depan Gunung Batok itu kan. Gunung Bromo gitu. Fotonya masih ada Bapak duduk di depan Bromo. Kan kalau Ranupani kan belok kanan gitu kan. No. This time we go straight forward. Lurus. Udah pada tuh Pak. Kode apa itu tebing tinggi itu. Are we going somewhere? Kalau ke kiri itu kan Ngadisari kan kelihatan. Cemoro Lawang itu kelihatan. Belok kiri itu jalan utama. Belok kanan itu Jemplang Ranupani. No. This time we go straight forward. Lurus Bapak. Ya kami lah. Ada 2 mahasiswa juga Ranupani enggak sih? Bapak lurus saja. Bapak waktu masih bawa tas gitu, tapi dalam hitungan menit lah man. Udah. Kadang toplat saya bawa. Bapak nggak pakai apa-apa, pakai jaket yang coklat itu. Lurus Bu. Akhirnya apa? Tembok tinggi yang di foto-foto Bromo itu ada itu. Yang sekarang jadi wisata B29. Bukit B29. Menjadi andalannya Pemda Lumajang untuk wisata dijual luar negeri itu. Tembok itu tinggi, bukan tembok ya, tebing itu kan. Gini temboknya itu. Bukan gini, kalau gini sih gini. Lihat di foto-foto di Bromo itu. Gini gini lah, tapi ya rumput-rumput gitu ya, bentuknya nggak lurus gini lah, tebing lah, bukan tembok, tebing gitu kan. Tapi di situ ada jalan setapak, tapi gini
Kalau ibu lihat filmnya Tom Cruise, Mission Impossible itu kan, atau orang panjat tebing nggak lengkap alatnya itu kan, tepung di sini biar nggak berkeringat kan, nggak boleh berkeringat. Wah bapak tas taruh di saya, tongkat kadang dibawa kadang enggak. Sekarang bapak seumur tahun itu umur berapa ya? Terus kaki kan ada besinya. Ini mah untuk anak muda, anak yang nge-gym tiap hari, anak petualangan mahasiswa SMA, SMP, let's go gitu kan. Seumuran bapak waktu itu, oh impossible, completely impossible gitu kan. Dan sudah bagi-bagi tas waktu itu, karena saya masih SMP kelas 3 kan, wah mahasiswa keren-keren, oke, you have this, I have this, gitu kan. Bapak jaket aja dilepas sama bapak kan, naik ke pelan dulu naiknya. Omongan saya ini bisa dibuktikan, ibu kesana aja cari jalannya, masih ada itu sampai sekarang. Terpeleset just one step, baik di situ nggak ada kata masih hidup di bawah, nggak ada. Hidup mungkin tapi tulang udah patah semua itu. Nah itu ya bapak di depan, kalau kami kan masih muda kan, oke, let's go gitu kan. Tapi bapak di depan, masa kami akan mendahului bapak, kan nggak mungkin. Bapak yang memimpin, ya kami ikut aja temponya bapak kan. Kami yang masih muda, let's go, oke, maybe 2 hours, 2 jam gitu kan. Mampulah kami. Saya SMP masih fit-fitnya, 2 mahasiswa kekar-kekar, Pak Martin itu masih bujangan, oke, let's go gitu. Tapi kan bapak yang mimpin, malah berani. Kami ikut bapak temponya, bapak berhenti, kami berhenti, 4,5 jam. Yang seharusnya oke, 2 hours, 2 jam. Bagi kami yang muda-muda, lari pun kami mampu lah 1,5 jam lah kalau nggak pakai beban gitu kan. Dan sampai di atas itu kan ada fotonya saya, bapak sama naik ke atas itu. Bapak saat itu saya tahu kok, kakinya tuh sakit, besi kan itu dalamnya, naik gitu, siksak gitu, waduh. Sampai di atas pada letih semua. Bagi kami yang masih muda, oke lah, fine, it's nice gitu kan, nice adventure gitu kan. Tapi bagi bapak ya bapak letih saat itu. Hidungnya atau topinya dibuka kadang sama, ya apa di fotonya kan ada itu, duduk kami ini. Nah, ketemu orang Tengger situ untuk berlumajang kayaknya waktu itu. Bapak ya gitu, ketemu orang langsung apa? Penginjilan. He don't waste time. Dia nggak mau buang-buang waktu. Let's tell about Jesus. Nggak buang-buang waktu bapak, letih-letih aja sudah. Saat itu yang suruh penginjilan kayaknya Pak Martin. Pak Abadi itu suruh memfoto. Jadi saya belakang kanan bapak, saya duduk sini, ada fotonya pakai topi dulu, bapak diem aja, mungkin sambil berdoa. Biasanya bapak juga Pak Martin di tengah-tengah, kaos merah penginjilan. He don't waste time of anything gitu kan. Setelah oke, semuanya oke, kami turun itu dalam setapak. Tempat yang bapak belum pernah itu. Jadi artinya kak, bapak waktu itu apa mikirnya, kalau lewat Jemplang kayaknya bosen deh, kita lewat sini aja, sesuatu tempat yang belum pernah sebelumnya kan. Jadi lebih excited gitu loh. Turun sampai di desa, ya gitu bapak, sorenya sampai ini sore sebuah warung ya penginjilan bapak, menyampaikan firman Tuhan, nggak peduli sudah. The words of God must be spread around everywhere at any time. To everyone. Udah. Karena saya masih SMP selalu enggak ya anak-anak lah gitu kan. Foto-fotonya masih ada itu. Foto satu geng gitu ada
pikul rumput gitu kan. Saya bawa tas bapak, bawa tongkat bapak, fotonya ada itu. Bermalam di situ. Pak Kades ada fotonya. Saya paling belakang, bapak, Pak Kades, Pak itu berapa dua mahasiswa itu kan. Pak Martin yang foto itu. Pagi-pagi kami berangkat itu Bu. Itu ke arah kalau itu kayak ke arah Senduro ya. Bagus itu pemandangannya. Es udah nempel di rumput-rumput itu, esnya itu jalan. Tiba-tiba ini selang berapa mungkin 1 jaman ya. Itu perjalanan seharusnya dari desa itu ke Ranupani mungkin kita sampainya besok sore. Karena kami harus lewat Senduro dulu. Wadah menembus hutan itu impossible. Tiba-tiba itu mobil jeepnya Pak Kades itu nyusul. Oke, ngobrol. Kami diantar sampai Ranupani. Yang seharusnya kami sampai Ranupani itu esok sore. Kami nyampe hari itu, pagi itu. Suatu yang wow gitu kan. Ya kan suatu miracle, mukjizat gitu kan. Kenapa kok ini kok berhenti ya? Apanya? Oh, iya. Videonya kok berhenti? Memorinya? Kurang tahu ya. Mungkin memorinya. Enggak,